Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Auliasari dengan NIM 242 10 10 481. Di sini saya dari kelompok 12, yang dimana akan menjelaskan yaitu tentang bumi terancam bahaya pada mata pelajaran ilmu pengetahuan alam untuk siswa sekolah dasar kelas 6 tahun ajaran 2025 dan 2026. Kata pengantar, puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya penulis karya dengan judul Bumi Terancam Bahaya ini dapat diselesaikan dengan baik. Karya ini disusun dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran kita semua terhadap kondisi bumi yang semakin hari semakin memprihatinkan. Berbagai permasalahan seperti perubahan iklim, pencemaran lingkungan, deformasi, serta eksplorasi sumber daya alam yang berlebihan telah membawa dampak besar bagi keberlangsungan hidup makhluk hidup di planet ini. Oleh karena itu, melalui tulisan ini diharapkan pembaca dapat memahami pentingnya menjaga dan melestarikan bumi sebagai tempat tinggal kita bersama. Penulis menyadari bahwa karya ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan. Demikian perbaikan di masa yang akan datang. Semoga karya ini dapat memberikan manfaat dan menjadi inspirasi bagi pembaca untuk lebih peduli terhadap lingkungan. Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu menyusun karya ini. Dan untuk pendahuluannya, bumi merupakan tempat tinggal semua makhluk hidup. Namun saat ini bumi sedang menghadapi berbagai bentuk ancaman seperti pencemaran, kerusakan hutan, dan perubahan iklim yang sebagian besar disebabkan oleh aktivitas manusia. Kerusakan yang terdapat di lingkungan saat ini akan menimbulkan berbagai dampak negatif seperti bencana alam, menurunnya kualitas udara dan air, serta ketergantungan keseimbangan ekosistem. Hal ini tentu menjadi peringatan bagi kita semua agar lebih peduli terhadap lingkungan. Nah, selain itu terkadang kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan juga berparah pada kondisi bumi. Banyak orang yang masih membuang sampah sembarangan dan menggunakan sumber daya alam secara berlebihan tanpa memikirkan dampaknya jika tidak segera ditangani. Maka kondisi ini akan menjadi semakin memburuk dan dapat membahayakan kehidupan di masa selanjutnya. Jadi kesadaran kita bersama sangat diperlukan untuk menjaga kelestarian bumi agar tetap layak dihuni. Daftar isinya adalah ini kami telah susun, dan ini capaian pembelajarannya. Capaian pembelajaran, peserta didik mampu memahami hubungan antara aktivitas manusia dan kondisi lingkungan, mengidentifikasi berbagai permasalahan lingkungan yang terjadi akibat aktivitas manusia, serta menyampaikan usulan tindakan sederhana yang dapat dilakukan untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan menunjukkan sikap peduli terhadap keberlanjutan ke lingkungan. Dan untuk tujuan pembelajarannya, 1. Pada C1, peserta didik mampu menyebutkan berbagai bentuk aktivitas manusia yang dapat merusak lingkungan seperti penebangan hutan secara liar, pembuangan sampah sembarangan, dan pencemaran lingkungan. Yang kedua, mencakup C2, yaitu peserta didik mampu menjelaskan pengaruh aktivitas manusia terhadap perusakan lingkungan serta dampaknya bagi kehidupan makhluk hidup. Sedangkan yang C3, peserta didik mampu melakukan perilaku perlindungan dalam kehidupan sehari-hari seperti membuang sampah pada tempatnya, menghemat air, dan menjaga kebersihan lingkungan. Sedangkan yang C4, yaitu peserta didik mampu mengaitkan hubungan antara aktivitas manusia dengan terjadinya kerusakan lingkungan seperti banjir, pencemaran, dan tanah longsor. Dan yang kelima, yaitu C5, peserta didik mampu menilai perilaku manusia yang terdampak baik dan buruknya terhadap lingkungan serta memberi alasan pentingnya menjaga kelestarian bumi. Dan yang keenam atau C6, peserta didik mampu membuat karya atau kegiatan sederhana tentang upaya menjaga lingkungan seperti poster, slogan, atau proyek kebersihan lingkungan sekolah lainnya. Dan ini adalah peta konsepnya bab bumi terancam bahaya. Baik, untuk materi yang pertama yaitu pengaruh aktivitas manusia terhadap lingkungan. Manusia melakukan berbagai aktivitas setiap hari serta membangun rumah menggunakan kendaraan dan pembuangan sampah
Lingkungan yang bersih dan sehat akan membuat makhluk hidup merasa nyaman. Sebaliknya, lingkungan yang rusak dapat menyebabkan banjir, pencemaran, dan berkurangnya air bersih. Seperti penebangan hutan secara liar. Nah, di sini ada pertanyaan tematik, ada 3. Nah, selanjutnya di materi yaitu penebangan hutan liar adalah kegiatan menebang pohon secara berlebihan tanpa memperhatikan kelestarian hutan. Aktivitas ini itu dilakukan untuk mengambil kayu, membuat lahan pertanian, perkebunan, bahkan atau pembangunan. Nah, hutan itu memiliki peran penting bagi kehidupan makhluk hidup. Pohon-pohon di hutan dapat menyerap air hujan, menghasilkan oksigen, serta menjadi tempat hidup hewan dan tumbuhan. Jika hutan ditebang terus-menerus, lingkungan akan rusak dan keseimbangan alam terganggu. Penebangan hutan liar dapat menyebabkan banjir, tanah longsor, hilangnya habitat hewan, dan meningkatkan pemanasan global. Hal ini terjadi karena berkurangnya jumlah pohon yang berfungsi menyerap air dan menjaga keseimbangan lingkungan. Untuk mengatasinya, dapat dilakukan reboisasi, penanaman kembali pohon, menjaga hutan lindung, dan menghindari penebangan sembarangan. Masyarakat juga dapat ikut menjaga kelestarian hutan melalui kegiatan penghijauan. Baik, yang kedua yaitu pencemaran air. Nah, di mana pencemaran air adalah masuknya zat-zat berbahaya ke dalam air sehingga kualitas air menjadi menurun. Zat berbahaya tersebut dapat berupa sampah, limbah rumah tangga, limbah industri, pestisida, dan bahkan kimia lainnya. Pencemaran air dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan seperti diare, seperti penyakit kulit, dan keracunan. Nah, selain itu, makhluk hidup yang tinggal di air seperti ikan dan tumbuhan lainnya juga dapat terganggu, bahkan mati akibat pencemaran air tersebut. Nah, jika air tercemar terus terjadi, ekosistem perairan dapat rusak dan jumlah makhluk hidup di dalamnya akan berkurang. Oleh karena itu, kita harus menjaga kebersihan dengan tidak membuang sampah sembarangan. Nah, seperti yang terdapat pada gambar, pencemaran air adalah kondisi ketika air tercemar oleh sampah, limbah, atau bahan kimia sehingga kualitas menurunnya air yang tercemar dapat menyebabkan air dan terganggu kehidupan makhluk hidup di dalam. Untuk mencegah kecemaran air, kita harus menjaga kebersihan sumber air, tidak membuang sampah sembarangan, dan mengurangi penggunaan bahan kimia berbahaya. Nah, di bagian pencemaran udara. Pencemaran udara adalah kondisi ketika udara tercampur asap, debu, dan gas berbahaya sehingga udara menjadi tidak sehat untuk dihirup. Nah, pencemaran udara banyak disebabkan oleh asap kendaraan bermotor, asap pabrik, pembakaran hutan, dan pembakaran sampah seperti yang terdapat pada gambar. Nah, pencemaran udara terjadi ketika udara tercampur oleh zat berbahaya seperti asap kendaraan atau asap pabrik dan asap pembakaran sampah udara dan masih banyak yang lainnya. Nah, udara tercemar dapat menyebabkan gangguan kesehatan seperti batuk, sesak napas, dan masih banyak yang lainnya juga. Nah, pencemaran udara juga dapat meningkatkan suhu bumi sehingga lingkungan menjadi kurang sehat karena adanya banyaknya polusi. Nah, yang keempat, penumpukan sampah, di mana plastik merupakan bahan yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari, namun plastik sangat sulit terurai secara alami. Jika dibuang sembarangan, sampah plastik akan menumpuk dan mencemari lingkungan. Penumpukan sampah plastik dapat menyumbat saluran air sehingga dapat menyebabkan banjir. Sampah plastik yang terbawa ke laut dapat membahayakan hewan laut karena sering dianggap sebagai makanan. Nah, selain itu, sampah plastik dapat merusak keindahan lingkungan dan menyemari tanah serta alam. Oleh karena itu, penggunaan plastik perlu dikurangi dengan membawa tas belanja sendiri seperti kita belanja, menggunakan botol minum yang dapat dipakai berulang kali, dan mendaur ulang sampah plastik agar tidak mencemari lingkungan. Nah, di sini ada soal setelahnya subbab. Baik, poin yang B atau subbab kedua, ragam permasalahan lingkungan akibat perbuatan manusia. Nah, bumi itu merupakan tempat tinggal bagi seluruh makhluk hidup serta kebutuhan manusia seperti udara, air, makan, atau berbagai sumber daya lainnya berasal dari lingkungan. Oleh karena itu, lingkungan harus dijaga agar tetap bersih, sehat, dan lestari. Namun, seringkali dengan bertambahnya jumlah penduduk dan berkembang berbagai aktivitas manusia, kondisi lingkungan di berbagai daerah
semakin mengalami kerusakan. Contohnya di gambar. Nah, banyak permasalahan lingkungan yang terjadi akibat perbuatan manusia itu sendiri. Nah, yang pertama yaitu banjir. Banjir adalah sebuah peristiwa meluapnya air hingga menutupi wilayah daratan banjir sehingga terjadi karena saluran air tersumbat, sampah, dan berkurangnya daerah untuk resapan air akibat penebangan pohon. Saat hujan deras turun, air tidak dapat mengalir dengan baik. Contohnya seperti di gambar-gambar itu. 2. Tanah longsor. Nah, tanah longsor itu terjadi ketika tanah dan batu dari lereng jatuh ke bawah. Longsor biasanya disebabkan oleh hutan yang gundul sehingga tanah tidak kuat menahan air hujan. Nah, selain itu penebangan liar dan gempa bumi juga dapat menyebabkan tanah longsor. Tanah longsor dapat merusak rumah, jalan, lahan pertanian. Nah, bencana kerusakan tanah longsor ini tuh dapat membahayakan keselamatan manusia karena longsor datang secara tiba-tiba. Oleh karena itu, dengan menanam pohon untuk menjaga kelestarian alam untuk tidak longsor. Yang poin selanjutnya, kita bisa menjadi penyelamat bumi. Bumi adalah tempat tinggal seluruh makhluk hidup, namun berbagai kegiatan manusia seperti penebangan hutan secara liar, pencemaran air, pencemaran udara, dan penumpukan sampah plastik dapat merusak lingkungan. Jika tidak dijaga, kerusakan lingkungan dapat mengganggu kehidupan manusia, hewan, dan tumbuhan. Sebagai besar generasi muda, kita dapat menjadi penyelamat bumi dengan melakukan tindakan sederhana seperti membuang sampah, mengurangi penggunaan plastik, menghemat air dan energi, serta menanam dan merawat pohon dengan menjaga lingkungan sejak dini. Nah, kita turut membantu. Nah, yang pertama, membuang sampah pada tempatnya. Membuang sampah pada tempatnya adalah kebiasaan baik yang harus dilakukan setiap hari. Kebiasaan ini itu dapat dimulai dari diri sendiri, baik di rumah, sekolah, maupun lingkungan sekitar. Sampah yang dibuang sembarangan dapat menyebabkan lingkungan kotor dan banjir. Selain itu, sampah juga menumpuk dapat menjadi sumber penyakit dan mengganggu keindahan lingkungan. Dengan kita menjaga lingkungan, kebersihan, untuk menjadikan lingkungan yang sehat dan nyaman untuk ditinggali, udara terasa lebih segar dan masyarakat dapat beraktivitas dengan lebih nyaman. Nah, kebiasaan kecil ini itu sangat penting untuk menjaga bumi jika dilakukan secara bersama-sama. Nah, yang kedua, melakukan daur ulang sampah. Nah, di mana daur ulang itu merupakan kegiatan mengolah kembali barang bekas menjadi barang yang baru dan bermanfaat. Kegiatan ini dilakukan dengan memanfaatkan barang yang sudah tidak digunakan dapat digunakan kembali dalam bentuk yang berbeda dan memiliki fungsi. Contohnya itu membuat pot bunga, pot plastik, dan lain sebagainya. Dengan mendaur ulang, jumlah sampah dapat berkurang sehingga lingkungan menjadi lebih bersih dan sehat. Selain itu, barang bekas dapat digunakan kembali menjadi barang yang bermanfaat dan memiliki nilai guna atau nilai yang tinggi. Hasil daur ulang juga dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari serta membantu mengurangi pencemaran lingkungan. Oleh karena itu, kegiatan daur ulang perlu dibiasakan agar kebersihan dan kelestarian lingkungan tetap terjaga. Dan yang ketiga, menghemat energi dan air. Energi yaitu berarti menggunakan listrik dan juga air sepenuhnya. Menggunakan energi secara bijak dapat dilakukan dengan memanfaatkan listrik dan air sesuai dengan kebutuhan serta tidak menggunakan secara berlebihan. Misalnya, mematikan lampu saat tidak digunakan dan menutup keran setelah dipakai. Kebiasaan sederhana tersebut dapat membantu mengurangi pemborosan energi yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Jika energi digunakan berlebihan, sumber daya alam akan cepat habis. Hal ini banyak sumber energi berasal dari alam dan memerlukan waktu yang lama untuk tersedia kembali. Dengan berhemat, kita ikut menjaga bumi agar tetap lestari untuk masa depan kita. Dan ini ada tugas atau soal setelahnya subbab. Yang pertama, ayo mengamati. Yang kedua, tebak benar dan salah. Dan yang ketiga, ayo berpikir kritis. Nah, ini diisi dengan dipandu oleh gurunya seperti perhatikan benda-benda di sekitarmu dapat didaur ulang. Tuliskan 3. Baik, di sini ada rangkuman. Nah, di sini ada latihan soal.
terdapat pilihan ganda 20 soal dan setelah ulangan yaitu ada praproyek. Nah, di sini kita juga menyediakan glosarium untuk sebagai kamus siswa untuk mencari kata-kata yang sulit atau kata-kata yang belum pernah mereka ketahui bisa dipelajari kembali di akhir.